Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Juanda dan teman kelompok saya Adelia Putri. Baiklah, di sini kami akan membawakan materi pendayagunaan dan pendistribusian zakat. Di sini saya selaku pemateri pertama yang akan membawakan materi pendayagunaan zakat. Jadi, pendayagunaan zakat itu sendiri merupakan bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdaya guna untuk mencapai kemaslahatan umatnya. Kemudian ada investasi dana zakat, di mana pola pendayagunaan zakat adalah dengan menginvestasikan dana zakat. Jadi di sini ada Yusuf Qaradawi dalam figus zakatnya mengemukakan bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari dana zakat itu untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya dibagi atas kepentingan fakir miskin. Selanjutnya ada pola investasi dana zakat oleh lembaga amil zakat yang dapat diilustrasikan sebagai berikut. Jadi yang pertama itu ada musaki. Jadi musaki di sini membayar zakat kepada B aset atau L aset. Yang kedua ada B aset atau L aset yang menyalurkan kepada mustahik untuk menerima haknya. Kemudian yang ketiga ada mustahik. Jadi di sini mustahik itu mewakili haknya dari dana zakat kepada B aset atau L aset untuk diinvestasikan. Kemudian yang keempat ada B aset atau L aset yang melakukan studi kelayakan atau fasibilitas usaha atau perusahaan yang disalurkan dana investasi milik mustahik. Jadi di sini B aset atau L aset memilih usaha yang layak untuk diberikan investasi dari dana zakat sekaligus skema investasinya. B aset atau L aset di sini mewakili mustahik untuk menginvestasikan dana tersebut. Kemudian yang kelima ada investasi menguntungkan. Maka dividen atau tingkat pengembalian modal investasi atau bagi hasil didistribusikan kembali ke mustahik. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Adelia Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Putri. Saya akan membahas tentang pendistribusian zakat. Di dalam pendistribusian zakat ada poin penting yang harus diperhatikan. Yang paling utama adalah harus mengetahui apa itu pendistribusian zakat dan kaidah pendistribusian zakat. Pendistribusian zakat adalah menyalurkan zakat kepada orang-orang yang berhak menerima atau mustahik zakat baik secara konsumtif ataupun produktif. Kaidah pendistribusian zakat terbagi menjadi 3, yaitu zakat sebaiknya dibagikan kepada semua mustahik. Tidak diwajibkan mempersamakan pemberian bagian zakat kepada golongan mustahik tergantung kebutuhan. Golongan fakir miskin sasaran utama pendistribusian zakat. Selanjutnya yaitu sejarah pendistribusian zakat pada zaman Rasulullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kewajiban zakat dalam Al-Quran pada tahun kedua hijrah Rasulullah. Nabi Muhammad SAW biasanya mengumpulkan zakat perorangan dan membentuk panitia pengumpul zakat dari umat muslim yang kaya dan dibagikan kepada orang-orang miskin. Diriwayatkan dari Zaid bin Al-Zuddai bahwa seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah SAW dan menanyakan tentang zakat. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Allah tidak menerima pertimbangan dari Rasul maupun dari orang ketiga menyangkut pendistribusian zakat, melainkan Allah menentukan penerima zakat ke dalam 8 golongan. Jika engkau salah seorang di antara para penerima zakat, maka akan aku berikan. 2. Zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setelah Rasulullah SAW wafat, zakat menjadi masalah penting. Khalifah Abu Bakar diberkahi wawasan mendalam tentang dasar-dasar dan hukum-hukum Islam. Penerapan hukuman mati bagi orang-orang yang menolak membayar zakat di negara Islam merupakan hasil pemikirannya.
Sebenarnya apa yang dilakukan Abu Bakar terhadap para penunggak zakat telah ditentukan dalam Islam perihal harta kekayaan, yaitu dibenarkan jihad untuk mengembalikan hak-hak masyarakat atas dana zakat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengikuti petunjuk Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan pembagian zakat di antara orang-orang muslim yang berhak menerimanya. Ia biasanya membagikan semua dana zakat secara merata tanpa memperhatikan status masyarakat. Yang ketiga, zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab mengikuti langkah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq mengenai pengelolaan zakat dan kebijakan-kebijakan administrasi. Al-Hasan radhiyallahu anhu mengatakan bahwa suatu hari Umar bin Khattab menulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ada suatu hari dalam setahun yang mengharuskan tidak satu dirham pun tertinggal atau tak terbagikan dari Baitul Mal, melainkan dibagikan seluruhnya sehingga Allah mengetahui setiap orang miskin mendapatkan haknya. Al-Hasan juga berkata bahwa Umar bin Khattab menulis surat kepada Hudzaifah radhiyallahu anhu, serahkanlah kepada orang-orang miskin uang dan makanan. Hudzaifah radhiyallahu anhu menjawab, masih banyak sisanya setelah uang dan makanan itu dibagikan. Umar kemudian menulis kembali, itu untuk orang-orang yang telah Allah beri rezeki. Umar dan keturunan Umar yang tidak punya hak terhadap hal itu. Sebab itu bagikan sisanya sama rata di antara orang-orang yang membutuhkan. Yang keempat, zaman Ali bin Abi Thalib. Ali radhiyallahu anhu mempunyai sudut pandang lain dalam menetapkan persamaan jumlah dalam pembagian harta kekayaan. Dia menolak untuk membedakan masyarakat di dalam pembagian zakat dari Baitul Mal. Yang ketiga itu pola pendistribusian zakat. Berikut beberapa penjelasan pola pendistribusian zakat. Yang pertama yaitu konsumtif tradisional. Pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap Idul Fitri atau pembagian zakat mal kepada korban bencana alam. Yang kedua, konsumtif kreatif. Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula, seperti pemberian alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, atau bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena. Yang ketiga itu produktif tradisional. Pendistribusian zakat secara produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit. Pemberian dalam bentuk ini akan mampu menciptakan suatu usaha dan membuka lapangan kerja bagi fakir miskin. Yang keempat, produktif kreatif. Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal, baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal usaha kecil, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan, atau tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha untuk pengembangan usaha para pedagang kecil. Baiklah, itu saja penjelasan tentang pendistribusian zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.